Tuhan, kita hari ini masuk ke sebuah topik pembahasan firman Tuhan yang sangat penting. Undangan kalian sudah dapatkan, yaitu mengenai tanda dari antikristus. Mari kita doa sekali lagi untuk firman Tuhan. Ya, semoga kita siapkan hati kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Tuhan, kami doa di hadapan Tuhan, sertai kami, dapatkan kami demi firman Tuhan, agar setiap perkataan Tuhan bisa memberkati kami, menerangi mata hati kami, melihat apa yang akan terjadi, bagaimana kami hidup sebagai orang-orang muda menjelang zaman akhir ini. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Beri kami perkataan Tuhan, terang Tuhan, buat kami orang-orang muda di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sukacita. Baik, kita langsung masuk topik seperti undangan kita. Kita akan membahas topik mengenai nubuat dan tanda dari antikristus. Suara saya lebih jelas sekarang ya. Baik. Oke. Baik. Jadi kita akan melihat nubuat mengenai antikristus. Nah, ini adalah sambungan dari seri kita sebelumnya, yaitu seri webinar kita yang membahas mengenai jumpa Kristus atau jumpa antikristus. Nah, puji Tuhan, ini adalah seri lanjutan. Kita akan selama 4 minggu ke depan mendalami satu demi satu mengenai perkara yang penting. Ya, jadi saya katakan ini sangat-sangat penting buat kita karena Alkitab menubuatkan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa diberkatilah orang yang memperhatikan perkataan nubuat. Jadi anak muda, puji Tuhan, ada firman Tuhan, ada nubuat Tuhan mempersiapkan kita. Sama seperti kita lihat di sepanjang pantai, biasa dipasang alat sensor tsunami. Ya, sensor itu penting. Kenapa? Dia akan memberikan tanda-tanda. Atau di pegunungan bahwa sebentar lagi akan ada tsunami. Kenapa? Ada gejala-gejalanya. Nah, hari ini kita harus sadar akan terjadi satu tsunami besar, yaitu apa? Kesusahan besar. Dan akan muncul tokoh yang disebut antikristus. Nah, baik, kita lihat sama-sama ayatnya. Mari Anda baca bersama-sama dengan saya. Nah, Alkitab menunjukkan di sana, yaitu kita menjadi dasar persekutuan kita, Wahyu pasal 13 ya. Mari kita lihat sama-sama di Wahyu pasal 13. Bisa dilihat ayatnya, ayat 16 sampai 18. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya, bahwa banyak sekali apa yang kita anggap tidak seperti yang diberitakan oleh banyak orang. Dikatakan bahwa antikristus ya, melalui juga nabi palsunya. Minggu depan kita akan bahas mengenai siapa nabi palsu yang bekerja sama dengan antikristus. Nah, hari ini kita akan mendalami yaitu 666. Nah, ini menarik sekali. Ya, kita katakan bahwa setiap orang, semua orang yang masih ada di waktu itu akan, maupun dia besar, kecil, kaya, miskin, merdeka, hamba, akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dikatakan yang dapat membeli, menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yakni nama binatang itu atau bilangan namanya. Artinya kita lihat bahwa nanti akan datang ya, sosok yang disebut antikristus dengan segala kuasa yang besar. Dia akan memaksa semua orang untuk apa? Mengenakan tanda di dahi maupun di tangan. Nah, kalau kita tidak pakai tanda itu, maka kita tidak bisa berjual, tidak bisa beli. Artinya Anda tidak bisa hidup di waktu itu. Kenapa? Sekarang kita mau jual beli, kita perlu makanan, harus beli. Kita punya produk, Anda bekerja, Anda menjual jasa Anda.
Ya kan, Anda menjual produk, kalau Anda buka toko atau usaha atau Anda programming, jual program Anda. Nah, semua itu jual beli. Nah, kelak di waktu itu kalau kita tidak mengenakan tanda itu, apa yang terjadi? Kita tidak bisa hidup. Nah, ini sekarang saya mau sebelum masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam. Mungkin Anda pernah dengar, boleh Anda nanti di chat ya. Menurut Anda, boleh sambil Anda chat ya. Menurut Anda, siapakah yang dimaksud antikristus? Mungkin yang ikut webinar kemarin dapat contekannya, ya kan? Mengacu pada siapa. Nah, sebagian kita mungkin masih merasa bukan itu. Ya, kita akan lihat. Boleh Anda catat apakah chat ya, siapa menurut Anda? Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan ini presiden dari Amerika, saya tidak sebut merek ya kan. Ada yang ngomong ini dari satu sosok agama tertentu, ya kan? Nah, ada yang mengatakan banyak, lalu chip kan sekarang. Lalu chip apa lagi? Ya kan, ada yang ngomong konspirasi ini. Corona juga adalah salah satu konspirasi dari antikristus. Ya kan, hati-hati, ya kan. Apakah tanda itu juga berupa chip? Anda pernah dengar kan? Mungkin chip yang seperti padi yang dimasukkan ke tangan. Apakah itu? Ya kan. Nah, banyak pemikiran-pemikiran orang, ya kan. Nah, kita akan kembali pada Alkitab. Sebenarnya apa yang Alkitab katakan? Dan sebenarnya lebih penting apa? Jangan Anda hidup di waktu itu. Dalam arti jangan Anda kalau hidup ada di bumi. Seharusnya kita apa? Terangkat sebelum masa itu. Nah, kita akan terhindarkan dari banyak kesusahan. Ya, kita lihat next ya, coba dilanjutkan. Nah, bahwa binatang itu dikatakan punya, ini saya rangkum sekilas apa yang sudah kita bahas minggu lalu bagi yang mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Bahwa binatang itu punya tanda. Dan kita simpulkan minggu lalu bahwa dia ini adalah Kaisar Nero. Nah, siapa dia? Dia ini kan seorang kaisar di zaman Romawi yang sudah meninggal sebenarnya, sudah mati. Tapi kenapa waktu kita hitung bilangannya, memang ada menghitung ya, ada namanya cocokmologi, istilah katanya. Cocokmologi itu maksudnya angkanya dihitung-hitung, oh ketemu nih 666, Anda boleh searching di internet. Yang menghitung angka 666 itu banyak. Oh, ini dihitung-hitung, oh 666, oh mengacu pada salah satu tokoh agama, ya kan. Oh, apa nih, ya kan. Nah, tetapi banyak sekali pandangan-pandangan itu harus dicocokkan. Menurut Alkitab, siapa? Nggak bisa cuma dihitung asal ketemu 666, tapi ada urutannya, ya kan. Nah, kita lihat ya, mengapa kita mengatakan ini Nero, ya kan. Satu, saya perbesar aja ya. Satu dari angkanya, pernah kita sebutkan sebelumnya. Angkanya sendiri dari Nero, Kaisar Nero, ya kan. Nero Caesars. Itu adalah dihitung-hitung 306 tambah 360 ketemu 666, ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat memang bahasa Ibrani itu memang ada angkanya. Setiap angka, setiap huruf itu ada angka. 1 sampai 9, 10 sampai 90, 100 sampai 900. Nah, angka-angka itu menjadi dasar perhitungannya. Maka muncullah tadi Nero, ya kan. Ketika dihitung dengan hitungan huruf Nero ke angka Ibrani, ketemulah angka 666. Nah, sekarang kan kita menemukan ada lagi yang mengatakan 666 juga ada. Anda searching di YouTube pasti banyak ya. Anda searching siapa. Nah, yang benar siapa sekarang? Yang benar pasti cuma satu kan. Nah, kita lihat sejarahnya Nero ya. Nero itu paling terkenal di waktu itu apa? Paling benci sama orang Kristen, suka apa? Membunuh orang Kristen, termasuk kaisar Rasul Paulus mati juga di tangan zamannya Nero. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Di waktu itu orang Kristen disiksa, dianiaya, dimasukin stadion, kayak jadi gladiator ya kan, diterkam oleh binatang. Terus banyak orang Kristen Anda lihat gambarnya ya, dipasung ditancapkan di tiang, terus dibakar jadi obor. Nah, itu kenapa terkenal namanya Nero. Anda kalau pas zaman saya dulu masih kuliah, ada aplikasi namanya Nero Burning ROM. Anda pernah tahu nggak? Nero Burning ROM. Kenapa Nero Burning ROM? Itu aplikasi untuk membakar CD. Namanya Nero Burning ROM. Kenapa ada sejarahnya? Nero tuh tukang bakar-bakar, bakarin orang Kristen. Maka muncullah nama itu. Nah, oke. Pertama itu dulu saya sebutkan, bahwa angka binatang itu mengacu pada Kaisar Nero. Nah, sekarang kita lihat dasarnya dulu ya. Pendukung lain apa dari Alkitab? Kita mesti lihat di Alkitab, di Wahyu pasal 17 ayat 8, bahwa ini secara singkat saja ya. Anda kalau mau tahu lebih detail, Kak Eko ada bicara juga di Sabtu
Anda boleh lihat videonya. Bahwa dikatakan adapun binatang yang telah kau lihat, itu mengacu pada antikristus, itu telah ada. Yang nulis Rasul Yohanes, waktu Yohanes nulis, ini dia katakan telah ada namun tidak ada. Berarti dia pernah ada dan sudah tiada, sudah meninggal. Dan dia adalah salah satu dari kaisar, seharusnya salah satu kaisar dari Romawi. Nah, dia tidak ada di waktu Yohanes menulis. Dan dinubuatkan ia akan muncul kembali dari jurang maut. Nah, oke, jelas ya. Binatang itu antikristus telah ada. Ini mengacu pada kaisar sebelumnya, yaitu Nero. Nah, akan muncul dari jurang maut. Nanti dia akan muncul memang. Itu Alkitab yang menubuatkan. Gimana teknisnya saya nggak tahu ya. Yang pasti rohnya disimpan di satu tempat di alam maut ya. Nah, Anda lihat Romawi itu memang kekaisarnya ada 12 kaisar seharusnya yang di riset ya. Tetapi ada 5 kaisar yang matinya tidak wajar. Ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh ya kan. Nah, rata-rata demikian. Nah, 5 ini Nero adalah urutan kelima. Nah, waktu kitab itu ditulis, Roma atau Romawi diperintah oleh kaisar ke-6, namanya Domitian. Jadi dia adalah pemerintahnya, kaisar ke-6. Jadi waktu ditulis yang hidup kaisar ke-6. Nah, sudah meninggal salah satu pasti, 1 sampai ke-5. Anda coba nama kaisarnya siapa? Julius Caesar, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Anda coba hitung angkanya, ketemu nggak? Yang ketemu cuma Nero. Jadi itu jelas, dari 5 kaisar Anda persempit lagi, angkanya dihitung, maka ketemulah Nero. Itulah asal mulanya kita bisa memastikan bahwa ini pasti Nero. Kenapa? Angkanya 666. Nah, ada lagi yang menghitung, tokoh-tokoh lain dihitung 666, ya kan? Tetapi tidak sesuai. Kenapa? Dia ini harus tokoh yang sudah ada sebelumnya. Siapa? Lalu dia harus berasal dari satu patung. Ya, kemarin kita bahas ada patung besar, satu kekaisaran Roma. Jadi di zaman itu kekaisaran terakhir ya Romawi, ya maksudnya demikian, yang akan dipulihkan kembali. Ya, Kak Eko juga bahas ya di waktu itu bahwa memang Romawi sudah runtuh, tetapi sistem pemerintahan Romawi, budaya Romawi masih terbawa sampai kita hari ini. Ya kan, sistem republik itu juga sistem Romawi sebenarnya. Sistem kerajaan juga warisannya Romawi. Ya kan, tata pemerintahan hari ini semua adalah warisan. Secara moral demikian. Nah, hari ini kita bisa memastikan bahwa Antichrist bisa muncul dari mana? Dari kerajaan Romawi yang terpulihkan. Dari salah satu kaisar dari kerajaan Romawi yang adalah bagian dari mana? Daratan Eropa sebenarnya. Yang dekat dengan Yerusalem atau tanah Kudus. Oke, next. Boleh di next ya. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Ini kan tadi saya singkat aja ya. Kalau mau tahu lihat video sebelumnya. Kapan Antikristus akan muncul? Ini penting sekali buat kita. Anda boleh baca, yaitu apa di Matius 24 ayat 15. Dikatakan, ini yang penting. Banyak ciri-ciri, tapi saya tunjukkan cuma salah satu yang penting aja. Ini Anda perlu lihat. Ini yang karena waktu, kita bukan seminar juga pendek waktunya. Saya tunjukkan yang penting saja. Dikatakan apa? Jadi, apabila kamu melihat apa? Pembinasa keji, mengacu pada Antikristus, berdiri di mana? Tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Artinya apa? Salah satu ciri yang paling kuat yang menunjukkan kapan Antikristus akan muncul adalah Anda lihat bait Allah. Kenapa dikatakan bahwa Antikristus akan menyatakan dirinya dengan apa? Mendirikan patungnya di tempat kudus. Nah, di tempat kudus mengacu pada bait Allah. Ya. Jadi bait Allah ini kan mengacu pada bait Allah secara fisikal yang akan dibangun di bekas tempat yang terdahulu. Nih, Anda lihat sekarang ya, Eropa ya, dan Timur Tengah. What's going on? Sekarang ini Israel makin kuat, ya kan? Ibu kota sudah diakui oleh sebagian negara, kembali ke Yerusalem. Tinggal masalah waktu, ya kan? Akan ada masa damai. Ada tokoh yang bisa mendamaikan dunia di waktu itu.
Nah, kita lihat nanti Israel akan dapat akses penuh membangun kembali bait Allah. Ini nubuat yang pasti, saya yakin. Karena Alkitab bilang bahwa akan berdiri patungnya atau antikristus yang diwakili oleh patungnya itu di bait Allah, di tempat kudus. Nah, artinya bait Allah yang sebermula harus berdiri. Jadi Anda lihat ya, Timur Tengah, Eropa, itu semua adalah, Anda lihat, itu dekat dengan kedatangan Tuhan. Ya, kita lihat ini gambarnya. Anda perhatikan baik-baik. Secara sekilas saja. Ini nanti minggu depan, 2 minggu lagi, ya, 2 minggu lagi kita akan membahas masalah kesusahan besar. Nah, ini sih rangkaiannya akan kita lihat, ya, bahwa kita hidup di 7 minggu terakhir sebelum Tuhan datang. Nantinya itu kesusahan besarnya. Kita ini masih di sebelum 7 minggu. Nah, antikristus akan muncul di 7 tahun terakhir sebelum Yesus datang. Simpelnya begitu. Nah, di 7 tahun itu akan ada namanya masa damai, di mana antikristus yang disebut kaisar ke-7 itu belum menampakkan wujud aslinya. Nanti di pertengahan 3,5 tahun dia mati. Lalu apa terjadi? Roh Kaisar Nero akan masuk ke kaisar ke-7. Maka dia akan menjadi kaisar ke-8. Nah, dialah yang akan menyatakan wujud asli dari antikristus, dan dia akan membatalkan semua perjanjian. Nah, inilah mulanya kesusahan besar. Anda pernah dengar toh? Tribulation ya, atau tribulasi. Itu adalah masa 3,5 tahun terakhir sebelum Yesus datang. Nah, kita lihat ya, next. Ini cepat aja, nanti minggu depan kita akan bahas khusus ya. Nah, ayat-ayatnya boleh kita lihat nanti, atau bantu ya. Lihat. Kita lihat dulu. Daniel pasal 9 ayat 27. Dikatakan apa di sana? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, mengacu pada 7 tahun. Nah, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini menunjukkan bahwa orang Israel akan memulai kembali tata cara ibadah seperti sebelum bait Allah dihancurkan. Mereka akan membakar korban, melakukan prosesinya orang Yahudi dalam keimaman menyembah Allah dengan cara perjanjian lama akan dipulihkan. Tetapi dikatakan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban. Nah, ini munculnya antikristus aslinya. Next ya. Dan dikatakan nextnya apa itu? Wahyu pasal 13 ayat 5 ya. Dikatakan dia selama masa 42 bulan atau 3,5 tahun yang terakhir, dikatakan apa? Di Wahyu 13 ayat 5. Kepada, ini supaya interaktif ya. Boleh nggak ada yang mau sukarela membaca? Yang sukarela boleh buka mic membacakan. Ada? Wahyu pasal 13 ayat 5. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa yang melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Oke, Alkitab sudah menubuatkan ada satu fase 42 bulan atau 3,5 tahun. Makhluk itu diberi kuasa. Tuhan izinkan, yang memberi kuasa Satan. Ya, tetapi yang mengizinkan memang seizin Tuhan. Semua di bawah kontrol Tuhan. Ini sebuah warning buat kita. Akan ada masa kesusahan berapa tahun? 3,5 tahun. Dan apa yang dikerjakan dia adalah dia bertindak semaunya dia. Mulutnya penuh dengan kesombongan. Lalu apalagi dia bisa kerjakan apapun. Artinya dia tokoh yang sangat kuat secara ekonomi, politik, militer, semua di bawah kontrol dia. Kalau Anda baca Pak Wahyu 13 sampai 17 juga 19,
bahwa 10 raja itu akan memberikan kuasanya pada antikristus itu. Artinya apa? Dia menjadi salah satu dan satu-satunya pemimpin terbesar di waktu itu. Ya kan? Anda perhatikanlah dari mana munculnya daratan Eropa. Ya, Anda boleh pastikan itu menurut Alkitab. Ya, langsung next. Di Matius 24 ayat 21 dikatakan itu ya disebut masa kesusahan besar. Di Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, Anda perhatikan bahwa di waktu itu akan ada siksaan yang dahsyat. Itulah kesusahan besar. Ya, kita akan lihat nanti minggu ketiga dari pembahasan kita. Kita akan membahas masalah kesusahan besar. Apa yang terjadi? Detail tidak kita bahas sekarang. Ya kan? Yang pasti kita tidak mau hidup di waktu itu, di sana, di bumi. Ya kan? Kita mau apa? Jadi pemenang, diangkat dulu. Ya, memang masalah rapture. Ya, saya nggak tahu konsep Anda bagaimana. Nanti mungkin tim bisa memberikan kuis. Ada yang mempunyai konsep bahwa seluruh gereja akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Ada yang mengatakan seluruh gereja akan diangkat setelah kesusahan besar. Yang benar mana? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang benar adalah sebagian akan diangkat sebelum kesusahan besar, sebagian besar akan ditinggal melewati kesusahan besar. Nah, akan terjadi dua macam orang Kristen. Nah, Anda yang mana? Saya berharap nanti berita ini mendorong Anda apa? Mau jadi yang angkatan pertama yang diangkat sebelum kesusahan besar. Kita nggak mau jumpa antikristus. Kita mau jumpa siapa? Jumpa Kristus. Anda mau jumpa Kristus atau antikristus? Siapa yang mau jumpa Kristus? Anda raise hand Anda deh ya. Ya kan? Atau Anda katakan amin juga boleh. Siapa yang mau jumpa Kristus? Ya, saya percaya kita semua pasti mau, ya kan. Nah, next. Kita lihat sekarang sekilas apa yang akan terjadi di masa itu ketika antikristus memunculkan aslinya. Dia akan mengucapkan kata-kata yang sombong, apalagi menghujat Allah, apalagi kemah kediaman Allah, dan mereka yang diam di surga. Jadi dia akan menghujat siapapun. Kenapa? Dia akan mengangkat dirinya sebagai Allah. Itulah kisahnya iblis. Di Yeskiel, iblis mau apa? Menyamai Allah yang maha tinggi. Nah, antikristus adalah sosok yang bekerja sama dengan iblis, atau kalau boleh saya bahasakan jelmaannya iblis. Satu dengan sang iblis itu. Dia apa? Mengucapkan hujat terhadap Allah. Nah, hari ini sebagai orang Kristen, moga kita tidak dalam prinsip ini ya. Sebagai anak Allah, jadilah orang yang memuji Allah, menyembah Allah, meninggikan Allah. Amin enggak? Amin. Ya, kita kenapa kok sering memanggil Yesus sekolah Tuhanku. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Kita perlu bergantung pada Allah. Nah, antikristus mengangkat dirinya sebagai Allah. Dia menghujat Allah. Nah, moga kita tidak dalam prinsip ini. Lalu apa yang terjadi? Tidak hanya terhadap Allah, rumah Allah, lalu dia menindas orang kudus. Next ya. Menindas orang kudus yang tertinggal. Nah, kita lihat ya, dikatakan di ayat 7. Dan ia diperkenankan, ya kan? Berarti apa? Semua seizin Tuhan di bawah tangan Tuhan. Ya, dikatakan diperkenankan untuk apa? Berperang melawan orang-orang kudus dan apa yang terjadi? Mengalahkan mereka. Artinya orang kudus di waktu itu akan banyak yang mati di tangan antikristus. Kalau Anda masih hidup di waktu itu. Ya kan? Lalu apalagi diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, bangsa. Ngeri nggak? Sangat ngeri. Anda percaya nggak firman Tuhan? Ini yang ngomong bukan saya loh. Ini yang ngomong firman Tuhan. Jadi saya ingin Anda lupakanlah masalah ini ya. Chip, apa itu urusan-urusan yang nggak terlalu penting sebenarnya. Kan kita nggak tahu pasti apa bentuknya. Yang tanda di dahi, tanda di tangan itu Anda nggak usah menyelidiki, nggak penting. Ya, karena kita belum tahu kepastiannya. Dan kita nggak mau pakai tanda itu kan. Karena itu Anda pastikan Anda nggak bertemu antikristus ketika dia nongol. Ya, jadilah anak-anak muda jumpa Kristus.
ketika Tuhan datang dalam kondisi yang tersembunyi. Itulah pemenang ya. Ini saya kasih preview-previewnya kan. Nah, next. Nah, saya kasih cuplikannya. Ada namanya pengangkatan. Nah, ini cuplikannya aja ya. Bisa diperbesar nggak? Diklik ya di gambarnya, saya klik. Oke. Nah, Anda perhatikan di situ. Anda lihat ya, ada masa kesusahan besar yang 3,5 tahun yang warna biru. Nah, sebelum warna biru, yaitu apa? Sebelum antikristus mati, sosoknya bangkit, lalu apa? Muncul sosok aslinya, yaitu kesusahan besar. Maka di titik masa itu akan ada pengangkatan. Pengangkatan apa? 3 macam pemenang. Pertama adalah disebut anak laki-laki, kedua buah sulung, ketiga pemenang yang berjaga-jaga. Di Matius yang dikatakan ada yang lagi bekerja di ladang diangkat, lagi di dapur, lagi masak, diangkat. Ini pemenang yang akan diangkat hidup-hidup. Ada sebagian yang diangkat dalam kondisi dia sudah mati. Anak laki-laki adalah orang Kristen, umat Allah sepanjang zaman, lebih tepatnya yang mati bagi Tuhan. Seperti para rasul sebermulai, martir bagi Tuhan. Nah, mereka akan diangkat, dibangkitkan, jumpa dengan Allah di tahta, ya kan? Buah sulung adalah mereka yang masih hidup. Seperti Anda semua, puji Tuhan ya, kita masih muda kan? Puji Tuhan, mumpung Anda masih muda, Anda masih punya kesempatan jumpa Allah hidup-hidup. Dalam arti jumpa Yesus. Anda masih bisa jumpa Yesus hidup-hidup, buah bungar. Lalu ada lagi pemenang yang berjaga-jaga. Jadi ada 2 macam ya. Pemenang pertama adalah mereka yang tipenya sudah mati sebelum Yesus datang dengan tersembunyi. Ada lagi yang masih hidup. Nah, kita mau hidup mau mati, kita pengen jumpa Kristus secara tersembunyi. Itulah pengangkatan para pemenang. Itu nanti ya, minggu depan 2 minggu lagi kita bahas itu ya. Nah, kemudian ada lagi pengangkatan yang setelah kesusahan besar. Semua ada dasar ayatnya ya. Yaitu apa? Mereka yang tersisa. Istilah kata kalau buahnya nggak matang, dikarbit dulu, ya supaya apa? Matang. Tapi matangnya nggak enak, harus melewati kesusahan besar. Artinya kalau Anda bisa bertahan di masa itu, mungkin bisa jadi pemenang. Dengan cara apa? Martir di masa itu, di masa 3,5 tahun itu, atau matang. Ya kan, maka Anda bisa kemungkinan jadi pemenang susulan, tuayan susulan. Tapi sih saya nggak mau ya. Kalau mau saya apa? Yang enak lah ya, matang sebelum kesusahan besar. Amin ya. Nah, itu sisipannya. Nah, sekarang kita lihat next ya. Dikatakan, yaitu ayat berikutnya ya. Seluruh dunia merasa takjub dan mengikutinya. Patungnya disembah oleh seluruh penduduk bumi. Ya, karena perhatikan di Wahyu 17 ayat 8 dan 3. Dikatakan apa? Mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran. Kenapa? Mereka bisa melihat kok binatang itu mengacu pada satu sosok pemimpin dunia dari Eropa. Waktu itu yang sudah mati, itu benar-benar mati secara fisik ya. Terus dia bangkit. Wah, orang merasa ini luar biasa. This one is something, somebody yang harus kita perhatikan. Enggak, coba ya. Kalau saya mati terus bangkit ya, saya berdiri sini. Saya ini sudah mati 1 minggu. Secara fisik, secara dokter sudah mati, sudah dikubur. Wah, buka Zoom 1000 nggak cukup itu, ya kan? Orang pengen tahu, benar nggak? Di waktu itu semua orang terkesima, dan khususnya mereka yang bukan orang pilihan. Nah, puji Tuhan, kita adalah orang ditebus oleh Tuhan. Nah, semoga kita tidak menjadi orang yang tersesat. Amin. Anda sama seperti ketemu uang palsu sama uang asli. Anda bisa nggak bedakan uang palsu sama uang asli? Gimana bedakannya? Susah loh. Kita udah bisa membedakan dengan alat khusus. Atau Anda pengalaman pegang uang asli. Kalau petugas bank, saya dengar ya, kalau dia karena sering teller pegang duit asli, ada yang palsu dia berasa ini beda. Nah, sama. Antikristus akan meniru apapun yang Yesus kerjakan. Salah satunya kebangkitan. Dia tiru, ya kan? Nah, banyak orang tersesat. Jadi
Anak-anak muda, jangan buru-buru menganggap semua mujizat itu pasti dari Allah. Tidak. Ya, jangan suka ikut-ikutan nih. Wih, di sana ada mujizat, ada orang bangkit. Belum tentu itu kebangkitan sejati. Belum lagi nanti antikristus benar-benar mati dan dia bangkit kembali. Banyak orang akan tersesat. Jadilah anak muda yang bagaimana? Jumpa Kristus saja. Kenal Kristusmu. Ya kan? Nah, kita lihat lebih lanjut, dikatakan seluruh dunia mengikut Dia. Nah, puji Tuhan, kita adalah pengikut siapa? Kita pengikut Kristus atau antikristus? Kita adalah para pengikut Kristus. Ya, Anda semua adalah pengikut siapa? Kristus. Kalau Anda tidak mengikuti Kristus, Anda adalah antikristus. Cuma ada dua pilihan, Anda jadi pengikut Kristus atau Anda jadi antikristus dalam pengalaman hidupmu. Jadi saya akan bahas di sana. Ya, memang ada sosok antikristus, tapi ada namanya apa? Prinsip antikristus. Kristus adalah Tuhan. Ada nggak Kristus jadi Tuhanmu hari ini? Atau Anda menjadi ikut tren? Ini adalah tren, namanya tren dunia di waktu itu. Semua mengikuti antikristus. Sekarang antikristus tersembunyi di mana? Di gadget semua. Ya kan, banyak sekali apa? Tren TikTok semua, ya kan? Apakah dengan TikTok Anda makin cinta Tuhan? Ada nggak yang karena TikTok Anda akhirnya bisa menyelamatkan jiwa? Kalau bisa, puji Tuhan. Ya kan? Karena isi TikTok Anda adalah firman Tuhan. Seringkali TikTok membuat Anda mirip apa? Mirip orang yang antikristus. Banyak tokoh yang Anda ikuti, artis yang Anda ikuti, bukan orang Kristen malahan. Betul nggak? Anda ikuti caranya, modelnya, pakaiannya. Banyak yang Anda ikuti mati bunuh diri kan? Artis-artis Korea contoh. Mereka adalah quote-unquote bukan pengikut Kristus. Secara prinsipal mereka anti dengan Kristus. Wah, kita perlu diselamatkan ya. Amin nggak? Kita lihat next ya. Oke, mari kita lihat next. Nah, lebih parah lagi. Tidak hanya dia memiliki massa, dia berani ngapain? Melawan Tuhan. Ya kan, tetapi Tuhan tidak bisa dikalahkan. Benar nggak? Alkitab mengatakan, tetapi dikalahkan, dibinasakan, dilemparkan ke dalam lautan api oleh Tuhan kita. Nah, Anda perhatikan dikatakan, di waktu itu, di ayat 20 dikatakan bahwa tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu. Siapa nabi palsu? Minggu depan akan dibahas. Who is this? Siapa nih profet palsu? Nabi palsu siapa ini kan? Lagi sempat ramai kan dulu kan? Nabi palsu. Nah, kita akan lihat. Nah, dikatakan antikristus, yaitu binatang dan nabinya, dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api. Jadi Anda perhatikan ya, penghuni neraka yang pertama adalah antikristus dan nabi palsunya. Jadi sekarang neraka masih kosong. Next time kita bisa bahas. Neraka itu isinya apa? Neraka itu masih kosong. Jadi kalau Anda mendengar khotbah-khotbah yang ngomong, oh dia ke neraka, lalu ada isinya orang disiksa. Pertanyaan saya, yang nyiksa siapa? Masa iblis nyiksa orang? Padahal iblis sendiri akan disiksa di lautan api. Logikanya gimana? Lautan api disiapkan buat iblis, disiapkan buat antikristus, disiapkan buat nabinya dan pengikutnya. Nggak mungkin di dalam neraka itu Satan yang nyiksa orang, dia yang disiksa. Dan neraka masih kosong. Nanti akan diisi. Pengisi pertama, batch 1 adalah siapa? Antikristus dan nabinya. Alkitab yang bilang. Oke, ini kebenaran next time kita akan bahas. Mungkin Anda belum pernah dengar kan? Semoga ini menjadi sedikit jendela ya, preview buat Anda. Perlunya kita kenal firman Tuhan dengan benar. Next. Nah, ada namanya perang Harmagedon. Pernah lihat filmnya nggak? Tahun berapa tuh ya? Film Harmagedon tuh 2000 ya. Wah, zamannya mau kiamat kan. Wah, muncul film itu ngaco semua itu. Nggak bener. Yang bener ini. Mau bikin film seperti ini. Perang Harmagedon. Perang terakhir antikristus melawan Kristus itu namanya perang Harmagedon. Karena lokasi perangnya di dalam disebut apa? Lembah Megiddo harusnya. Armageddon itu. Satu titik tempat di dekat Israel, satu lembah. Nah, perang Harmagedon. Tetapi dikatakan dalam peperangan itu anak domba akan mengalahkan mereka. Siapa anak domba? Yesus kita.
Tuhan kita adalah pemenang. Tapi Tuhan tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan Dia yang akan menang. Yaitu apa? Bersama-sama dengan para pemenang. 2 minggu lagi kita lihat siapa pemenang ya. Ya kan? Nah, kita berharap jadi satu dengan Kristus, menjadi pasukan Kristus justru, jangan jadi anti Kristus, benar nggak? Kita ini harusnya jadi pasukan Kristus. Pernah tahu lagu apa? Lagu sekolah minggu ya? Apa? Aku Laskar Kristus. Aku Laskar Kristus, siap gerak. Kita ini Laskar Kristus ya, berperang bersama Kristus. Memang itu nanti. Sekarang juga berperang kita ini. Ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, kerajaan angkasa, panah api dari si jahat. Nah, Efesus pasal 6, peperangan rohani. Sebagai anak Allah, seringkali iblis mengalahkan kita. Betul tidak? Dengan gadgets Anda dikalahkan. Hatimu diduduki. Wah, dosa. Kita lagi bahas di saya melayani dengan tim. Kita lagi bahas tren LGBTQ ya. LGBTQ, ya kan? Sekarang banyak anak muda diserang pikirannya, nggak apa-apa. Temanmu gay, nggak apa-apa, itu kan pilihan hidup, ya kan? Anda mulai permisif, Anda mulai terima, oh ya kasihan, ya kan dia manusia, itu kan hak asasi. Pernah nggak Anda mikir gini? Anda sudah mulai dikalahkan, ya kan? Peperangan kelak bukan pakai bom atom, bukan pakai nuklir, tapi pakai firman Allah. Di ayat 15 seharusnya. Bahwa saya bacakan ya, di sana tidak tertampil. Wahyu pasal 17 sebentar ya. Ya, dikatakan dia mengalahkan dengan firman. Nah, kita lanjut lagi karena waktu. Next ya, karena fokus kita masih di antikristusnya. Sampai mana tadi? Oke, kita. Ya, sekarang sikap kita. Ya, ini saya cepat ya, nanti kita kalian bisa perdalam lagi. Yang pasti ngeri nggak? Ngeri kan? Kita nggak mau hidup di zaman itu. Tapi saya udah kasih clue sedikit bahwa kita bisa lolos dari masa itu kalau Anda pemenang. Kalau Anda diangkat sebelum kesusahan besar. Nah, keselamatan saja tidak cukup membuat Anda bersyarat diangkat. Anda perlu apa? Hidup seturut kehendak Allah, bertumbuh di dalam Allah, setia melayani Allah, maka Anda akan dilayakkan. Nah, hari ini apa yang harus kita kerjakan? Next ya. Yang ini. Oke, tidak berbagian dengan arus. Jadi iblis sekarang menyerang umat Allah dengan sebuah tren, arus yang merontokkan apa? Merontokkan standar moral kita. Ya kan, membuat kita apa? Sama, serupa dengan dunia ini. Nah, Alkitab katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Alkitab katakan apa? Salah satu ciri dunia hari ini dikatakan apa? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, menjadi dalam bahasa aslinya adalah grow cold. Jadi nggak tiba-tiba dingin. Ya, dunia hari ini tidak membantu Anda makin cinta Tuhan. Dunia itu apa sih? Kak Cengin, apa itu dunia? Dunia itu bukan dosa, beda. Dosa jelas bagian dari dunia, dari kuasa iblis. Dunia telah jatuh dalam kuasa si iblis, benar kan? Nah, iblis di dalam kuasanya, dia tidak selalu berbuat yang kelihatan mencolok, tapi dia bisa memakai dunia. Seperti Samson dan Delilah. Pernah dengar kisah Samson dan Delilah? Samson and Delilah. Samson kuat, tapi dia kalahnya sama apa? Sama perempuan. Kalau sama yang ratusan orang gampang dia kalahkan, ya kan? Kalau iblis datang sama saya, Cheng Hin, ayo berbuat dosa, saya lawan, ya kan? Tetapi kalau dikasih Cheng Hin, ini ada duit nih, ya. Ada promo, bener, ya kan? Promo apa itu? 11.11, harus jam 12 malam, ya kan? Anda demi itu gak tidur. Ya kan, siapkan kuota, ya kan, siapkan HP berapa biji, ya kan, siap pencet, ya.
Ya enggak, konsentrasinya enggak contoh nih sekarang nih ya. Sekarang seumpama ada sekarang saking enggak zamannya tanding bola lagi ya musim bola atau apa enggak. Seringkali gara-gara lagi musim laga, wah, minggu enggak bisa bangun. Kenapa? Nontonnya sampai jam 4 subuh. Nah, ini apa? Kasihmu makin panas atau makin dingin setelah nonton? Makin dingin. Seleramu baca Alkitab pasti makin berkurang. Nah, itulah iblis. Dia seperti Delilah ngomong sama Samson, ayolah dikasih perempuan kan, disenangkan hatinya. Terus dirayu, ayolah rahasiamu apa sih, tunjukin lah. Lama-lama nggak tahan hatinya, dibongkar rahasianya. Akhirnya Samson dikalahkan. Kita dikalahkan pelan-pelan, dikikis hatimu. Makin lama dulu Anda mungkin cinta mula-mulamu apa? Seperti dikatakan di Wahyu. Tuhan mencela kita. Kenapa? Karena kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Kalau dahulu Anda baca Alkitab tiap hari, sekarang makin berkurang, itulah Anda makin dingin kasihmu. Pasti ada alasannya. Ya kan? Lalu kalau Anda dulunya pelayanan, 10 pelayanan, sekarang kurangilah. Kak, saya kurangi ya. Sudah mulai sibuk. Nah, ini apa? Sama prinsipnya. Ya kan? Apakah benar-benar sibuk? Ya kan? Sibuknya karena apa? Seringkali sibuk berurusan dengan apa? Kesenangan kita, hobi. Benar nggak? Bukan karena yang penting. Kalau yang penting kan lain cerita, masih make sense. Tapi seringkali apa? Karena kita pengen me time-nya makin banyak. Ya kan? Nah, ini adalah iblis selalu menggunakan dunia. Sesuatu yang menggantikan Allah di hatimu. Ya kan? Anda sekarang apa-apa tidak perlu doa. Cari apa? Cari Google saja, ya kan? Apa-apa cari Google. Dulu zaman saya masih terkenal apa ya namanya? Buku apa namanya itu? Yang Sagittarius, Aquarius, apa itu namanya itu? Hah? Semacam itu. Wah, nah kayak ramal-ramal. Sekarang nggak usah ngeramal, pakai Google aja, ya kan? Apapun kita cari sama Google. Nah, hari ini moga kita diselamatkan ya. Hati-hati dengan arus zaman ini. Kita harus mencari Tuhan. Next ya. Lalu hati-hati dengan bidah ya. Bidah. Bahwa memang hari ini banyak bangkit antikristus. Lalu apalagi mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ini muncul dari mana? Muncul dari kalangan Kristen. Muncul dari kalangan orang baca Alkitab. Jadi jangan kaget. Sekarang banyak aliran-aliran yang tanda petik ya. Saya tidak saya sebut hari ini. Dia mengakui saya Kristen kok. Saya baca Alkitab. Tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Dan khususnya mengacu pada persona Kristus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Ya. Salah satunya contoh saksi Yehova. Dia tidak mengakui Yesus adalah Allah. Anda harus hati-hati. Itu adalah termasuk bidah. Atau ada yang aliran mengatakan Yesus tidak datang dalam rupa manusia, bukan benar-benar manusia. Dia cuma menjelma, tapi dia tidak benar-benar manusia yang normal. Itu juga bidah. Ya, hari ini saya cepat aja next ya. Gimana kita diselamatkan? Yaitu apa? Perlu tersusun dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Ya kan? Kita anak muda, berapa banyak Anda baca Alkitab? Berapa banyak kita belajar firman Tuhan? Ya kan? Alkitab bilang apa? Bahwa Allah berkehendak satu, semua orang diselamatkan. Amin, ya kan? Tapi nggak cukup. Anda sudah diselamatkan. Ini masih koma. Berikutnya dikatakan apa? Dia ingin supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Itu terjemahan aslinya. Artinya apa? Seluruh Alkitab harus menjadi isimu. Ya kan? Anda pernah nggak baca Alkitab selesai sekali aja? Siapa di sini yang pernah baca Alkitab sekali saja selesai? Perjanjian lama dan perjanjian baru? Boleh raise hand. Saya mau nanya yang selesai saja. Bisa saya lihat nggak? Coba kita hitung ya. Berapa banyak? Jujur aja nggak apa-apa, ya kan? Karena kita mau bantu kalian. Oke, berapa banyak? Timnya yang ngitungin bisa berapa banyak nih? How many? 20. Oh, 20 dari 80 ya. Berarti cuma 1/4. Wah. Kalau antikristus datang pasti kita kena ini. Saya jamin Anda kena tipu pasti. Kenapa kita nggak baca Alkitab? Kita nggak tahu yang asli bagaimana, ya kan? Oh Tuhan, belum lagi kita nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Pertumbuhan perlu firman Tuhan. Ya kan? Anda nggak bisa cuma minum susu kan? Anda perlu makan makanan bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Apa 4 sehat 5 sempurna? Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Nah, Alkitab katakan next ya. Baik, ini karena waktu ya, mesti saya cepat sedikit ya. Dikatakan bahwa segala
tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bahwa artinya dalam bahasa aslinya Alkitab adalah hembusan Allah. Di dalam firman Tuhan mengandung unsur apa? Roh Allah di dalamnya. Mengandung unsur yang memberikan kita makanan. Karena Tuhan katakan, aku adalah roti yang turun dari surga. Dan ini makanan rohani. Itu kenapa dikatakan hembusan Allah. Akan membuat rohmu kuat. Ya kan? Membuat apa? Manusia barumu itu bertumbuh dengan baik. Nah, karena itu dikatakan dia bermanfaat untuk banyak hal. Dengan tujuan apa? Memperlengkapi kita. Memperlengkapi itu ada disempurnakan. Nih seperti saya nih. Saya ini diperlengkapi ya. Nih, saya makan. Saya juga sekolah kan. Saya bisa ngomong dengan baik karena saya sekolah. Saya bisa ngajar karena saya sekolah juga, ya kan? Nggak cuma cukup makan, ya nggak? Anda juga dua sisi gitu loh. Anda perlu apa? Menikmati firman Tuhan sebagai makanan. Anda juga perlu dididik sama secara rohani, ya kan? Anda ikut program apa? Bible Course. Seri 1, seri 2, puji Tuhan, Anda sedang dididik dalam firman Tuhan. Sehingga apa? Anda nggak mudah ditipu oleh si jahat yang akan nyamar, merusak kita dengan tanpa kita sadari. Ini ada gambar ya, coba ya. Ini ada program. Satu program namanya apa? Kalau Anda belum tahu, nah, Bible for Youth. Nanti terakhir akan diumumkan ya. Secara video bisa dilihat. Ada program namanya Bible for Youth. Bible berarti Genesis to Revelation, Kejadian sampai kitab Wahyu. Itulah makananmu. Itulah firman yang memperlengkapi Anda, mempersiapkan Anda menghadapi, bukan menghadapi lebih tepatnya, berhadapan dengan Kristus, berjumpa dengan Kristus dan menghadapi antikristus dalam posisi sebagai pemenang, mengalahkan antikristusnya bersama Kristus, bukan di bawah dikalahkan antikristus. Anda harus kuat di dalam firman. Maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut program Bible for Youth. Membantu ada apa? Membaca firman Tuhan tiap hari dan minimal setahun sekali selesai. Siapa mau di sini yang mau dibantu setahun sekali selesai Alkitab? Ada? Berapa banyak? Cuma 2 orang. oh nambah ya. Saya berharap semua mau, ya kan. Kalau Anda nggak mau, dijamin bukan pemenang. Kalau Anda nggak mau baca Alkitab, saya jamin Anda akan jumpa antikristus pasti. Anda nggak mau, Alkitab sudah di tanganmu, Anda nggak mau baca, dijamin Anda jumpa antikristus pasti. Kalau Anda nggak baca Alkitab, Anda baca apa? Anda pasti apa? Buka handphonemu kan? Di sana ada siapa? Ada antikristus. Betul nggak? Anda akan jumpa antikristus, Anda akan disusun dengan prinsip antikristus. Siap-siap, Anda akan diduduki. Anda nggak bisa jumpa Kristus. Jumpa Kristus di mana? Alkitab, firman-Nya. Maka tiap hari apa? Anda akan terus jumpa Kristus. Lama-kelamaan Anda akan apa? Bertumbuh. Siap berjumpa dengan Kristus di akhir zaman. Ya nggak? Ya. Next. Waduh, ini beban buat Anda simple sebenarnya. Jadilah apa? Orang yang baca firman, tersusun dengan firman. Nggak cuma baca, tapi apa? Mengenal lebih dalam. Amin. Next. Sudah? Apa ini? Tidak menjadi orang Kristen yang berada dalam prinsip anti Kristus. Ya, oke ya. Ini sudah sempat saya bahas. Saya ulang sedikit saja. Bahwa apa? Sekarang telah bangkit apa? Banyak antikristus. Next. Apa itu antikristus? Prinsip antikristus. Banyak orang dikatakan apa? Hidup dalam prinsip antikristus. Saya sudah sempat singgung di perkataan saya sebelumnya. Agak masuk sedikit. Yaitu apa? Anti itu berarti Anda melawan Kristus. Anda menggantikan Kristus. Prinsipnya apa? Anda lawan. Simpelnya apa? Ada firman Tuhan, Anda baca. Anda baca, Anda nggak amini, Anda melawan. Dengan alasan apapun. Ya Tuhan, contoh ya, Alkitab buat Anda ya. Janganlah, 1 Korintus pasal berapa itu? Janganlah kamu menjadi satu pasangan tidak sepadan. Ya kan? Persamaan apa? Kegelapan dengan terang. Jelas kan? Berarti kamu tidak boleh punya pacar, quote unquote ya. Pasangan hidup yang orang non-Kristen. Jujur, saya harus katakan Anda kalau mau hidup dalam prinsip pengikut Kristus, Anda tidak boleh punya pasangan yang tidak percaya Yesus. Lalu bagaimana kalau saya suka? Ya Anda kalau mau, ya Anda sebelum menjalin hubungan lebih dekat, pastikan dia percaya Yesus dulu. Ya kan? Kenapa? Ini Alkitab yang ngomong. Kalau Anda dengan sengaja dengan alasan Anda, itulah antikristus. Nah, menggantikan contoh, Anda nggak mau doa, ada apa-apa Anda putusin sendiri. Nah, itu menggantikan. Anda jadi Tuhan. Nah, sering nggak kita jatuh? Sering, termasuk saya, ya kan. Nah, saya perlu apa? Terus diingatkan. Nah, firman hari ini mengingatkan Anda dan juga saya. Ya, sama-sama kita perlu diingatkan. Ya, next. Praktisnya apa ini? Hidup dalam pengurapan.
ya kan? Ini yang terpenting. Hari ini Tuhan ada di dalam kita. Ini ayat terakhir ya. Tuhan ada di dalam kita. Rohnya di dalam kita. Tuhan terus mengajar kita dari batin kita. Ya, seringkali Tuhan memberikan perasaan cenghin, jangan, ya kan? Mungkin ada dalson-dalson, cukup, ya kan? Waktunya tidur. Ya, tapi kita lagi seru Tuhan, ya kan? Kita lawan. Rahasia batin jadi nggak enak, ya kan? Wah, ini apa? Anda menentang, ya kan? Tapi Tuhan nggak pernah menyerah, dia terus. Sampai Anda taat akhirnya, Tuhan aku mau taat ya, aku tidur pagian deh. Anda akan merasa apa? Wah, hati penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, ya kan? Nah inilah Allah terus bekerja di dalam kita, mengurapi kita dengan apa? Supaya kadar Allah bertambah. Nah puji Tuhan, kita apa? Perlu mengalami ini. Sehingga apa? Kita disiapkan berjumpa dengan Kristus dan bisa mengalahkan anti-Kristus. Amin. Baik, kita akan tutup firman Tuhan ya. Bisa next kita akan tutup firman ini dengan doa. Ya, saya ajak Anda doa sebentar ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan atas firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan agar kami hidup sebagai pengikut Kristus. Disiapkan tiap hari berjumpa dengan Kristus di dalam firman. Tuhan, kami mau terus hari demi hari dipenuhi oleh kadar Allah melalui pengajaran pengurapan-Mu di dalam batin kami. Tuhan, dapatkan kami orang-orang muda menjadi orang muda yang kuat di dalam firman, dipenuhi dalam firman, bertumbuh dalam firman, bahkan bisa menang di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini ada jalan bagi kami mempersiapkan diri, berjumpa dengan Kristus dan bahkan mengalahkan anti-Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta pada Tuhan. Dapatkan kami semua ada satu komitmen, membaca firman-Mu, mendoakan firman-Mu, hidup dalam kawanan domba-Mu. Tuhan, bertumbuh bersama sebagai anak-anak Allah. Tuhan, sehingga kami dipersiapkan berjumpa dengan Kristus sebagai pemenang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa dalam nama-Mu. Amin.